Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Nurnaili Izzah dengan NIM 261054600538, Prodi Bimbingan dan Konseling LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal di SMK Yapenda 1 Kedung Muni dengan materi pengembangan pribadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang akan memimpin doa pada siang hari ini, silakan Mas Ega. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Siang hari ini? Baik, ada yang masih mengantuk? Siapa? Ada yang ngantuk gak? Yoga mengantuk Yoga? Gak ada ya? Langsung semangat ya hari ini ya? Oke, sebelum dimulai kita akan absen dulu ya. Absen dari kelas. Absen dulu. Kok tidak ada ya? Jurnalnya yang kelas otomotif ada tidak ini? Ada. Masa hilang? Dulu kenapa tidak ada? Oh ada. Amar Putih Ali ada nggak? Akbar Hadi, Alvan Dwi, Ega Pangge, Haidar Ali, Kevin. Kevin kenapa ya? Ada suratnya? Di grup ada itu nggak? Ada, berarti Alfa ya. Oke, Maulana Alfian. Oke, Katra Ami. Oke, Fadil Latif. Fadil Latif masih sakit. Ya, kecelakaan kemarin. Sudah dijengukin belum? Ayo. Udah dijengukin temennya satu kelas. Raffi Anaki. Naufal Faiz. Oke, Yuga. Zai Fatul. Oke. Terus Ahmad Nasrullah. Alun. Alun kenapa ya? Yang di sini dulu gak? Ya, berarti apa ya? Graziana Eka. Ada Arju. Ada Jida. Oke, Revalino. Oke, Rizky Ramadan. Berarti yang tidak ada Alun tok ya. Oke. Berdasarkan asesmen dari minggu kemarin ya, ternyata dari kelas kalian itu banyak yang masih belum mengenal diri sendiri, kurang mengenal diri sendiri. Ya, jadi kita hari ini akan mengambil tema tentang pengembangan pribadi. Ya, Yo, siapa yang ingat apa itu pengembangan pribadi? Pengembangan pribadi itu apa? Ada yang masih ingat? Coba, adakah yang masih ingat?
orang dan diberikan bimbingan. Sopo berarti siapa? Ya, tapi teman-teman sekalian ya. Nah, gimana caranya ya supaya kita tuh bisa mengembangkan pribadi ya? Pengembangan pribadi. Dari ambil contoh, ada yang di sini kenal sama Dewan Pepolit? Oh iya. Ada nggak yang kenal sama Dewan Pepolit? Yang pintar matematika, yang jago matematika, yang katanya biasa bikin konten, katanya dia itu kayak kalkulator berjalan. Jadi ya, kalau kalian mau tahu ya, Jerome itu dulunya ya, Jerome itu kan anak seorang pendeta. Ya, pendeta itu apa pendeta? Pendeta apa? Coba siapa yang tahu? Nah, agama sih agama apa? Ya, agama apa, Mas Ian? Agama apa? Pendeta? Hindu kan? Agama apa? Kristen. Ya, jadi dia tuh hidupnya dulu waktu kecil itu dia berbeda-beda karena kan orang tuanya kurang mampu gitu ya. Nah, dia itu pada waktu kecil itu dia tuh benci banget sama pelajaran matematika. Gak suka banget sama pelajaran matematika ya. Sampai pada akhirnya dia kan suka main puzzle. Ada yang tahu puzzle? Puzzle, dia kan suka puzzle. Jadi orang tuanya itu memberikan apa ya, gambaran supaya dia tuh mikir matematika itu kayak puzzle gitu ya. Jadi dia suka sama matematika ya. Nah, dia waktu SMA itu kan pengen ikut olimpiade matematika, tapi dia terlambat ikutnya. Jadi kan kalau orang mau ikut lomba olimpiade kan harus belajar dari SD kan. Dari SD kan dia harus belajar. Nah, sedangkan si Jerome itu kan terlambat ya. Karena dia menyadari dia terlambat, jadi dia mengejar materi yang dari SD itu sampai SMA dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi kan dia sudah tahu dia harus apa. Dia mengembangkan dirinya supaya bisa ikut olimpiade dengan mengejar materi. Nah, kalau kalian tuh tokoh tersebut berhasil karena mengenali dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah mengenali diri sendiri, sudah tahu potensi diri kalian itu seperti apa? Sudah atau belum? Ada? Kamu sudah tahu? Belum. Nah, berarti sekarang ini adalah tugas kalian supaya kalian itu lebih mengenali diri sendiri. Itu ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi minimal 3 kekuatan dan kelemahan diri dengan jujur dan akurat. Ya, jadi kalian harus tahu kelebihan kalian dan kekurangan kalian. Ya, coba siapa yang mau menyebutkan kelebihan diri kalian, ada yang sudah tahu apa? Apa, Mas Ian? Kelebihan apa? Masa kamu nggak ada? Kelebihannya kemarin dia kan nyanyi ya, jadi vokal ya. Berarti kelebihannya di bagian apa itu? Suara. Tuh, kalau iya dong. Kalau kekurangannya apa? Teman-temannya coba yang satu kelas apa? Ya, jadi nanti setiap pribadi, setiap individu kalian harus tahu kekurangan dan kelemahan kalian minimal harus disebut 3 ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan konsep pengembangan pribadi dengan bahasa sendiri secara tepat. Ya, tadi pengembangan pribadi yang dikembangkan apalagi coba masih muda. Apalagi tadi? Apa? Mental, terus? Sikap, betul. Apa lagi? Potensi diri, oke. Terus coba yang ketiga, Mas Rizky, dibaca Mas Rizky. Nomor 3.
Yang pertama adalah prinsip berkesadaran. Berkesadaran berarti yang sadar harusnya siapa? Diri, betul. Nah, ini kita akan menggunakan aktivitas peta diriku, yaitu menuliskan kekuatan atau kelebihan diri. Ini kan budaya kan punya kertas nih. Nah, ya, ada kertas. Nanti setiap dari kalian ya menuliskan kekuatan dan kelebihan diri di bagian kepala. Kamu nanti menulis di bagian kepala ini ya, ditulis kelebihan kamu apa, minimal 3 ya. Terus minat di bagian hati. Minat di bagian hati berarti kamu tarik garis di bagian dada ya, diisi minimal 3. Terus tantangan diri di bagian kanan. Tantangan ya, tantangannya apa? Kalau misalnya kamu punya minat tersebut ya, kemudian kalian kan pasti ada harapan kan, punya harapan kan. Nah, harapannya kedepannya apa nanti ditulis di bagian kaki ya. Terus ini di bawah sini nih ada tulisannya, mengapa penting mengenali diri sendiri sebelum mengembangkan diri. Nanti kalian isi sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing ya. Ini berarti setiap anak nanti ngisi ini ya. Coba digeser ke belakang. Bawa pulpen semua enggak? Masa nggak ada yang bawa? Pulpennya diambil dulu. Kalau nggak ada nanti diambilnya boleh. Tak kasih waktu selama 10 menit ya, kalau lebih ya. Nah, itu ya ada tulisannya ya, bagian kepala itu kelebihan dan kekuatan diri. Terus bagian hati itu minat, bagian tangan itu tantangan, dan harapan di bagian kaki ya. Oh belum ya Allah. Tapi punya pulpen nggak sih? Ya tak ini. Oh ini kamu tak? Ya Allah dari sini langsung nih. Coba. Silakan ya, tak kasih waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit kayaknya kebanyakan ya. 5 menit aja kali ya. Cukup nggak kalau 5 menit?
belum mengenal diri sendiri. Nek kenal diri sendiri pasti cepat nulisnya. Pasti cepat nulisnya. Sudah kok, hari ini. Tantangannya apa? Kamu mencapai sesuatu. Nah, kayak Andi kayak sudah selesai, insya Allah. Tas ya. Iya, nanti yang baca diri sendiri. Ya, yang lain nggak bakal tahu. Nanti jangan dilihat-lihatin temen-temennya. Itu kan tentang diri kamu sendiri, bukan tentang dia. Ya silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan ya. Tak kasih waktu 1 menit lagi. Nah, silakan dikumpul. Habis ini nanti kalian bikin kelompok ya. Mau bikin sendiri apa bikin sendiri? Bikin sendiri kok. Berarti kelompoknya ada yang 5, ada yang 4. Apa mau memutar yang dekat-dekat itu boleh. Yang penting dibagi 4 kelompok ya, karena nanti beliau akan memberikan naskah buat kalian yang akan didiskusikan dengan kelompok kalian. Ini nanti tak baca di rumah ya. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kita diskusikan lagi. Apa? Oke ya. Ini nanti kelompoknya berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berlima, ini ini berempat, 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti yang 5 nanti
Coba ya, apakah kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana cara mengatasinya ketika mengalami situasi seperti itu? Nanti gunanya lihatin dari sini ya. Saya orang melu ngajarke sapa berarti mau saya maju. Ayo. Saya orang melu diskusi berarti saya dikon maju.
Oke, coba kelompok ini kelompok dua, yuk maju yuk. Jangan lupa. Coba sini. Lihat. Coba ya, didengarkan ya, nanti disambar ya. Coba kamu baca naskahnya gimana, terus kamu cara berkomunikasinya gimana. Coba sambil didengarkan ya. Dibaca dulu naskahnya. Ya. Kamu bisa membalasnya dengan membatalkan janji, tetapi itu hanya akan menambahkan kekesalan. Apa cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, gimana caranya? Gimana ada Jawaban apa? Kamu ini dikasih nasihat yang benar biar tidak melanggar lagi. Contoh nasihatnya seperti apa? Gimana menurut kelompok lain nilainya berapa ini?
Ya, bukan ya. Karena asertif itu apa tadi? Dia tidak melukai dan menyakiti perasaan orang lain, gitu ya. Sudah. Kamu lagi punya namanya sama aja sama. Coba diperbaiki ya. Kamu buat kelompoknya. Udah dong. Ayo. Mau siapa lagi? Ya. Dan kemudian tidak mengerti. Dia sering berteriak, sudah datang, dan mengucapkan kata-kata kasar. Padahal firmanmu adalah kamu dan adik kamu. Apa cara kamu mengasihi ini? Mengasihi nasihat juga berjarak di sopan. Contohnya. Contoh nasihatnya. Sopan ini lah. Ketika bermain ke rumah orang, ucap salam lebih. Cara ucap salam jauh dia lebih sopan. Oke, ada yang mau nambahin nggak? Sudah benar ya? Secara komunikasi asertifnya sudah benar ya? Oke. Iya, Bapak kan yang paling benar. Yang ini. Harus ada komunikasi ya. Kalau misalnya berbohong atau berbohong, bilangnya mau makan atau makan lebih baik itu kalian komunikasikan baik-baik dan tidak berlalu-lalu. Oke, sudah benar ya kalau sini ya, masuk komunikasi asertif ya. Oke, sekarang ya. Berarti ya, kalau masuk sama ya. Tadi prinsip apa tadi barusan? Bermakna ya. Kemudian yang ketiga prinsip apa Mas Fahmi? Yang ketiga prinsip
Yang motivasinya apa? Supaya bisa motivasi. Bisa WC, bisa kan? Iya ya, nanti di WA ya ibunya ya. Jadi ternyata kalau di sekolah seperti itu ya. Tadi kekurangan lu baiknya siapa? Malunya hanya malu.
Tindakan konkretnya berarti yang akan kamu lakukan menghadapi kekurangan itu. Ya, lagi. Pengertian nanti ya. Apa yang akan kamu kasih ke dirimu sendiri apabila kamu berhasil? Silakan ya, dikumpulkan ya. Ya Bapak. Ya, di sini juga ada di sini. Satu apa? Ya. Silakan dikumpulkan ya.